Kalau metode biaya rata-rata ini dia hitungannya adalah total dari biayanya dibagi dengan total kuantitas yang ada di tangan. Jadi tadi di persediaan awalnya 1 unit, ya kan, biayanya 40.000 per unit, total biayanya jadi 1 kali 40.000 sama dengan 40.000. Kemudian tanggal 5 ada dibeli 6 unit, biaya per unitnya 45.000, total biayanya adalah 6 kali 45.000 sama dengan 270.000. Nah, sekarang kita mau ngitung persediaan yang ada di tangan, yaitu caranya 1 ditambah 6, ya kan, yang ini 1 ditambah 6 yang ada di tangan sama dengan 7. Nah, yang ini gimana? Ini adalah rata-ratanya. Total dari 40.000 yang ini ya, 40.000 ditambah dengan total yang ini 270.000. 270.000 dibagi dengan kuantitas yang ada di tangan 7. Dapatlah 44.286. Nah, total biayanya gimana? 7 dikali 44.286, dapatnya 310.000. Selanjutnya tanggal 15 bulan 9 ada dijual sebanyak 4 unit. Karena dia menggunakan metode rata-rata, jadi langsung aja yang 7 unit ini kita keluarkan 4 gitu. Biaya per unitnya berapa? Biaya per unitnya adalah biaya per unit rata-ratanya 44.286, kalikan dapatnya 177.143. Persediaan yang ada di tangan, karena 7 tadi sudah dikeluarkan 4, sisanya tinggal 3. Biaya per unitnya sama 44.286, kalikan dapatnya 132.857. Di tanggal 26 ada dibeli 7 unit dengan biaya per unitnya adalah 50.000. Jadi 7 kali 50.000 sama dengan 350.000. Persediaan ada di tangan jadi berapa? 3 ditambah 7, dapatlah 10. Biaya per unitnya kita tambahkan lagi tadi, kita cari lagi rata-ratanya, total yang dari sini berarti 132.857 ditambah dengan total yang baru kita beli 350.000, kemudian dibagikan dengan total kuantitas yang ada di tangan 10. Dapatlah 48.286. Kemudian kalikan dapat 482.857. Di tanggal 30 ada dijual 8 unit. Kita ambil harga pokok. Biaya per unitnya itu adalah biaya rata-rata tadi 48.286. Kalikan dapatnya 386.286. Sisanya berapa? Tadi yang di tangan 10 unit kita keluarkan 8 unit, sisanya tinggal 2 unit. 2 unit kalikan dengan harga rata-ratanya tadi 48.286, dapatnya 96.571. Ini semua angka-angka ini sudah digenapkan gitu. Jadi nggak ada desimalnya lagi. Totalnya kuantitas yang kita beli 13, biayanya 620, yang kita jual 12, total biayanya 563.429. Kemudian persediaan ada di tangan kita tinggal 2 dengan totalnya 96.571. Kemudian cara pencatatannya lebih gampang dari FIFO ataupun LIFO. Lihat ini di tanggal 5 September persediaannya
dibeli 6 harga 45.000, jadi dapatnya 270.000. Utang usahanya bertambah 270.000 di 15 September. Piutangnya dijual 4 unit harganya 80.000, dapatnya 320.000. Kemudian pendapatan penjualnya bertambah 320.000. Untuk harga pokok penjualnya 4 dikali 4, 4286 yang ini tadi ya kan, tanggal 15 4286, dapatnya 177.143. Persediaannya juga berkurang sama, 177.143. Di tanggal 26 dibeli lagi sebanyak 7 unit dengan harga 60.000. Dengan harga 50.000. Dapatnya 350.000, utang usahanya 350.000. Tanggal 30 dijual lagi 8 dengan harga 80.000 harga jualnya, dapatnya 640.000. Pendapatan penjualannya bertambah juga sebesar 640.000. Kemudian harga pokok penjualnya 8 dikali harga rata-rata yang tadi 48286, dapatnya 386286. Persediaannya juga berkurang sebesar 386286. Nah, selesai. Namun sekarang ini kalau dia perusahaan yang go public atau yang mengikuti PSAK, dia tidak bisa menggunakan lagi LIFO, hanya bisa menggunakan FIFO atau average. Gitu juga untuk fiskal. Kalau fiskal, pembukuan fiskal juga hanya menggunakan 2 metode, FIFO dan average. LIFO ini nggak digunakan lagi, tapi kalau misalnya perusahaan kecil terus lagi inflasi, lebih suka perusahaan menggunakan sistem LIFO. Sekarang coba kita lihat perbandingan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Jadi kalau misalnya FIFO, dia harga pokok penjualannya adalah 560. Kalau LIFO dia lebih tinggi, harga pokoknya 576, sementara kalau di rata-rata dia di tengahnya 563.429. Tuh, efeknya apa? Jadi kalau misalnya harga pokok penjualannya lebih tinggi, maka laba yang dihasilkan itu akan lebih rendah gitu. Makanya kalau di secara pajak, dia kalau labanya rendah, maka pajak yang dibayarkannya akan rendah. Kalau misalnya dia FIFO, dia harga pokoknya lebih tinggi dari LIFO, namun laba yang dihasilkan lebih rendah dari LIFO, laba yang dihasilkan ini menjadi lebih tinggi. Kalau dari segi pajaknya, maka pajak yang dibayarkannya jadi lebih tinggi gitu. Jadi itu dia plus minus dari menggunakan metode LIFO, FIFO, dan average. Sekian hari ini, sampai jumpa kembali.